keadaan hari ini? Semoga semuanya tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran. Nah, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yang mana hari ini kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah materi yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Unsur merupakan suatu zat murni yang tersusun atas atom yang sejenisnya. Nah, unsur ini banyak terdapat di alam. Contohnya ada emas, besi, arang, atau karbon. Dan banyak lagi contoh-contoh unsur yang lain yang dapat kita temukan pada tabel periodik ini. Nah, tabel ini memuat semua jenis unsur yang ada di alam. Baiklah, selanjutnya yaitu unsur dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada unsur logam, unsur non-logam, dan semi-logam. Unsur logam. Unsur logam adalah unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat logam, yaitu seperti memiliki sifat berwarna putih mengkilat, mempunyai lembur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya logam merupakan zat padat, namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Selanjutnya yaitu ada unsur non-logam. Unsur non-logam adalah unsur-unsur yang tak memiliki sifat logam, yaitu berwujud padat, cair, dan gas. Pada umumnya unsur non-logam tidak dapat mengkilat, menghantar arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempa. Nah, lalu merupakan penghantar panas yang buruk, namun terdapat unsur non-logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu adalah grafit. Selanjutnya yaitu adalah unsur semilogam atau disebut dengan metaloid. Unsur semilogam merupakan unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam, yaitu contohnya silikon dan germanium. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius, yaitu pertama setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur tersebut. Yang kedua, lambang unsur ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, maka penulisan nama dibedakan dengan cara menambah satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil. Contohnya seperti karbon di belakang dilambangkan dengan C, kalsium dilambangkan dengan Ca. Selanjutnya yaitu adalah senyawa. Nah, tadi kita membahas tentang unsur, sekarang kita beralih membahas tentang senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Nah, contoh pembentukan senyawa yaitu adalah dua unsur hidrogen ditambah satu unsur oksigen bereaksi secara kimia akan menghasilkan senyawa H2O atau bisa kita sebut dengan air. Berikut ini adalah senyawa yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat gambarnya yaitu ada gula dapur, gula, cuka, dan juga ada soda kue. Berikut ini bisa kita lihat contoh-contoh senyawa yang lain pada tabel ini. Nah, di sini ada senyawa-senyawa yaitu ada natrium klorida, sukrosa, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, lalu campuran ini dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah suatu campuran yang terjadi antara dua zat atau lebih dengan partikel penyusun yang sulit atau tidak dapat dibedakan lagi.
Nah, contohnya pada gambar yaitu adalah sirup. Nah, seperti sirup yaitu kita tidak dapat membedakan mana sirup dan mana air setelah mereka tercampur. Itulah tadi adalah contoh dari campuran homogen. Selanjutnya yaitu campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini adalah campuran yang terjadi antara dua macam zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusunnya satu sama lainnya. Contohnya yaitu adalah air dan minyak, di mana campuran air dan minyak kita masih bisa membedakan mana air dan mana minyak. Nah, itulah tadi penjelasan tentang contoh heterogen. Selanjutnya yaitu adalah yang terakhir, perbedaan unsur senyawa dan campuran. Nah, di tabel ini terdapat perbedaan unsur senyawa dan campuran, di mana unsur tersusun dari satu jenis atom saja, senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia, dan campuran tersusun dari dua atau lebih unsur senyawa secara fisika, dan lain sebagainya yang ada di dalam tabel ini. Dan mungkin itu saja. Nah, mungkin materi kita pada hari ini cukup di sini dulu ya. Semoga minggu depan kita bisa belajar kembali. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.